Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa likulli ummatin ajal. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna. Al-ayat sadaqahul adzim ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Kita akhir-akhir ini dihadapkan atau disuguhi fakta-fakta ya yang terjadi di dunia ya. Khususnya apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya. Mulai dari yang dilakukan terhadap Presiden Venezuela Maduro ya, terus kemudian keinginan dari Donald Trump untuk mengakuisasi pulau Greenland ya. Ini adalah sederet fakta yang dilakukan oleh Amerika ya, yang selama ini mengaku sebagai polisi dunia ya. Itu semuanya adalah sederet realitas ya yang dilakukan oleh Amerika ya dalam bentuk mengintervensi atau mengganggu kedaulatan negara lain yang akhir-akhir ini terjadi, terutama terhadap kasus yang ada di Greenland ya. Jadi negara-negara sekutu Amerika sendiri pun bereaksi ya terhadap upaya klaim dari Donald Trump terhadap wilayah Greenland ya. Jadi mereka mulai terancam dengan sikap dan perilaku dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini. Ya, akhirnya mereka membuat koalisi-koalisi sendiri untuk berusaha menentang ya Donald Trump. Ya. Nah, ini adalah sebuah fakta ya dari pemerintahan yang berbasis kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Kita sebagai seorang muslim ini punya kewajiban ya untuk membaca ya, untuk melihat ya fakta-fakta tersebut dari sudut pandang akidah Islam, dari sudut pandang Islam, sehingga kita tidak terjebak dalam opini yang membuat umat Islam ini tersesat semakin jauh dari akidah dan hukum Islam. Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada para sahabat, ya, para sahabat diajak untuk iqra, ya, memperhatikan, melihat situasi atau konstelasi dunia yang ada pada waktu itu, seperti yang dikisahkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum, ya, di mana Ar-Rum ini bercerita tentang kondisi pemerintahan Rum yang dikalahkan oleh Persia pada waktu itu. Ya. Sikap dari umat Islam pada waktu itu adalah ya lebih membela agama Samawi. Ya, dalam artian di sini adalah negara Romawi gitu. Nah, ini salah satu bentuk pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang dicontohkan Rasulullah. Ya. Nah, kita sebagai seorang Muslim dalam mensikapi apa yang dilakukan oleh Amerika ini, ya kita ketahui bahwasanya Amerika ini adalah negara yang berdasarkan akidah kapitalis yang selama ini dianggap sebagai negara yang demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, ya, mengedepankan pri kemanusiaan, keadilan dan lain-lain menurut versi mereka. Ya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap Venezuela dan sifat-sifat arogan yang lainnya ini terlihat, ya, terkesan bahwasanya apa yang dilakukan pemerintahan Amerika yang kapitalis ini sudah terkesan keluar dari akidah kapitalisnya. Ya. Nah, ini menunjukkan sebuah fakta kepada kita bahwasanya pemerintahan yang berdiri di atas akidah kapitalis saat ini sudah tidak dasar dari akidah kapitalis. Dia menggunakan akidah yang lainnya, yaitu hukum apa? Hukum rimba, yang selama ini tidak diakui dalam pemerintahan kapitalis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan satu fakta kepada kita bahwasanya kehancuran dari negara kapitalis itu sudah di depan mata. Ya. Ketika sebuah peradaban tidak lagi berjalan di atas dasar nilai-nilai akidah peradaban tersebut, maka ini mengindikasikan kehancuran dari peradaban tersebut. Peradaban kapitalisme ini adalah sebuah hal yang tidak bisa
selamanya gitu ya. Ya. Sebagaimana Tuhan atau Allah yang sifatnya adalah kekal ya. Tuhan ini sifatnya adalah kekal ya. Yang abadi ya. Selain Tuhan ini tidak kekal. Termasuk juga peradaban ya. Karena peradaban ini bukan Tuhan, maka sifatnya memiliki ajal ya. Walikuli umatin ajal ya. Maka setiap umat itu punya ajalnya, punya batasan waktunya ya. Ajal atau batasan kehancuran sebuah peradaban atau sebuah umat ya, itu bukan disebabkan karena benar atau salahnya umat tersebut atau kuat lemahnya ya. Sekarang Amerika terlihat kuat, seolah-olah Amerika itu tidak akan pernah hancur. Tidak ya. Kita tahu ya, umat Islam ya di masa Rasulullah ya, ini sudah jelas ya, umat ini adalah umat yang benar, berdiri di atas akidah dan hukum Islam yang benar. Tetapi apakah itu menjamin bahasanya umat Islam ini akan langgeng peradabannya ya. Ternyata setelah Khulafaur Rasyidin ya, kekhalifan berikutnya, maka umat ini juga ada ajalnya, jatuh juga umat ini. Umat Islam kehilangan kepemimpinannya, umat jatuh. Jadi peradaban atau umat ini bukan Tuhan ya, yang bersifat abadi, kekal ya. Kehancuran sebuah peradaban ini sudah pasti ya. Jadi walikuli umatin ajal ya. Setiap umat itu punya ajalnya, punya masanya, maka dia akan mati ya. Begitu juga dengan fakta tadi ya, Amerika saat ini sudah mulai kelihatan tidak lagi berdasarkan dari hukum kapitalis yang demokratis katanya ya. Mereka menggunakan hukum ya, hukum rimba ya, yang dimana ini bukan dari sifat-sifat dari peradaban kapitalis ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita tahu ya, ternyata ya, bahwasanya peradaban kapitalis ini ajalnya sudah mulai dekat. Nah, inilah yang diajarkan oleh Al-Quran ya. Jadi ketika Allah ya, di dalam surat Ar-Raf ayat 34 ya, ketika Allah akan menghancurkan sebuah umat ya, maka Allah memerintahkan kepada orang-orang yang berkuasa yang hidup mewah di dalam sebuah umat tersebut ya, untuk taat kepada Allah, tetapi mereka tidak mau ya, mereka ingkar ya. Nanti mereka keluar dari kebaikan dan kebenaran ya, maka kemudian Allah akan menghancurkan umat itu sehancur-hancurnya. Jadi ini informasi yang disampaikan di dalam Al-Quran jelas menyampaikan hal yang seperti itu ya. Jadi dengan fakta yang terjadi di kapitalis, pemerintahan kapitalis yang dipimpin oleh Amerika ya, dengan sifat arogannya ya, yang menerapkan hukum rimba ya, maka kapitalis menunjukkan semakin dekatlah mereka dengan ajalnya ya. Jadi sebuah umat itu ada ajalnya ya. Tidak melihat umat itu kuat ataupun lemah, benar atau salah ya. Ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah, tidak akan selamanya ya. Nah, inilah yang bisa kita pelajari, ini hikmah yang bisa kita ambil. Makanya di sini kita perlu sampaikan, umat Islam ini harus kembali pada akidahnya ya, akidah yang melahirkan sebuah sistem ya. Hati tidak hanya mengajarkan ibadah mahdoh saja, tetapi juga mengajarkan bagaimana umat Islam itu berpolitik, mengambil syariat ini untuk mengatur kehidupan, termasuk dalam urusan mengatur kenegaraan ya. Sumber dari hukum Islam adalah Al-Quran yang berasal dari Allah ya. Kita yakin bahwasanya Allah itu tidak punya kepentingan apapun ya. Allah tidak menginginkan apapun dari manusia, karena Allah itu memiliki segalanya, sudah memiliki segalanya ya. Sehingga Allah tidak perlu manusia ya. Justru manusia yang perlu kepada Allah ya. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti mengandung kemaslahatan, rahmatan lil alamin. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan apa yang terjadi, dengan fakta-fakta di dunia saat ini, bisa menyadarkan seluruh umat Islam untuk segera kembali mempelajari, untuk kembali mengikatkan dirinya kepada akidah dan hukum Islam.
wa wal muwafiq ila atwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.